Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to learn about English with me, Mr. Ivan Nurseha, and usually the student here call me Mr. Ivan. Okay, I do hope for all of you to be fine, and please prepare your handbook, pen, and pay attention carefully. Before we start our meeting today, let's we open by reciting Al-Fatihah together in order to make our meeting today benefit and useful in our future tomorrow. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good everyone. For the very first time, I would like to introduce myself. As I said just now, my name is Ivan Nurseha. I come from Tuban, and I am an English teacher. Okay, for our meeting today, we are going to talk about greeting. Jadi pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang greeting, ya. Jadi apa sih greeting itu? Oke, teman-teman bisa dibuka LKS-nya halaman kedua, material summary. Hari ini pembahasan kita adalah greeting, leave taking, gratitude, and apologizing. Ya, greeting, sapaan, leave taking, perpisahan, gratitude, ucapan terima kasih, and apologizing, permintaan maaf. In this capture, we will learn about 4 expression. They are greeting, leave taking, gratitude, and apologizing expression. For the first step, we are going to learn about greeting expression. Untuk pertama, kita akan belajar tentang greeting expression atau sapaan. Greeting means welcoming someone with particular word or a particular action. Jadi greeting atau sapaan itu adalah cara kita menyapa seseorang baik dengan kata ataupun dengan tindakan, ya. Jadi kalau hanya mengucapkan dari greeting itu variatif, kalian bisa say hello, hi, atau cukup melambaikan tangan, itu juga bisa disebut greeting. Okay, next. Halaman 3. When we meet people formally for the first time, we greet by shaking hand and saying, "How do you do?" or "Pleased to meet you." For your information, "How do you do?" isn't really a question. It is just means hello. Ya. Jadi ketika awal mula kita bertemu dengan seseorang, maka kita bisa menyapanya dengan mengucapkan hi, hello, atau how do you do. Nah, di sini dijelaskan how do you do isn't really a question. Jadi how do you do ini bukanlah sebuah pertanyaan, tapi dia hanya berupa sapaan. Ya, sama halnya kita ketika bertemu dengan teman kita bilang assalamualaikum, teman kita bilang waalaikumsalam. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan atau menyapa kita pakai how do you do? Maka kita cukup menjawab dengan how do you do too. Ya. Kalau seumpama Mr. Ivan menyapa teman-teman, how do you do student? Nah, teman-teman bisa menjawabnya how do you do sir? How do you do mister? Nah, seperti itu. Ya, oke. Everybody already understand? Okay. And then greeting. Here are the expression to greet people. Nah, di sini adalah beberapa ekspresi atau ungkapan untuk menyapa seseorang. Ya, first, you can say hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, how are you doing, how do you do. Ya, jadi semua itu mempunyai makna yang sama, yakni digunakan untuk menyapa, ya, untuk sapaan. Nah, untuk good morning sendiri itu kegunaannya dimulai dari pagi hari, start from 6 o'clock until 12 o'clock. Jadi start mulai pagi hari jam 6 sampai jam 12 siang.
Nanti jam 12 siang itu ganti lagi ketika kita ingin menyapa seseorang menggunakan good afternoon. Ya, good afternoon start mulai dari jam 12 siang until 6 o'clock. Ya, mulai dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah, nanti ketika jam 6 sore sampai jam 12 malam kita nyapanya pakai good evening. Ya. Bagaimana dengan good night? Ya, good night itu nanti masuk ke leave taking ya, atau ucapan perpisahan. Ketika kita ingin mengucapkan selamat tidur kepada teman kita bisa menggunakan good night ya. Jadi itu bedanya. Kalau good evening itu digunakan untuk sapaan ketika di malam hari yang mana aktivitas itu masih berlangsung. Ketika adik-adik belajar diniyah setelah Isya, nah ingin menyapa temannya itu memakai good evening. Hello guys, good evening. Nah, yang disapa juga gitu, jawabnya harus good evening too guys. Ya, seperti itu. Oke, do you understand? Oke, good. Next, we are going to step about responding for greeting. Ya, cara menyapa balik atau cara membalas sapaan. Here are the expression to respond greeting. Ya, when someone say to you hi or hello, you only say hi or hello too. Ya. Then when there is people say to you good morning, so you automatically say good morning. Ya. Jadi tinggal mengikuti. Kalau ada yang bilang hi, kamu jawabnya hello, begitupun sebaliknya good morning, nanti juga cara membalasnya pakai good morning. Dan perlu diingat tadi jamnya, cara penggunaannya ada sendiri-sendiri. Kalau good morning tadi jam berapa? Mr. Ivan bilangnya jam 6 sampai jam 12. Good afternoon jam 12 siang sampai jam 6 sore. Good evening start jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan good night ucapan selamat malam ketika kita ingin berjumpa kembali di esok hari ya, atau ketika ingin tidur ya, kita bisa mengucapkan good night ya kepada teman kita, kepada keluarga atau yang lain sebagainya. Oke, jadi sama. And oke, untuk sebelum kita masuk ke step kedua, leave taking expression atau ucapan selamat tinggal ya, Mr. Ivan ingin memberikan trik supaya adik-adik bisa menghafalkan greeting dengan mudah ya. Jadi nanti kita bisa nyanyikan, and it usually Mr. Ivan use in the class when Mr. Ivan will begin the English lesson. Jadi biasanya ini saya pakai untuk warming up atau sebelum dimulai pelajaran. Mr. Ivan selalu mengajak teman-teman di kelas untuk menyanyikan greeting ya. Caranya seperti apa? Oke, for the text, please, operator. Yes. Nah, oke. You can see that everybody. I give you the text with the title greetings or sapaan, ya, compiled by Mr. Ivan Nurseha. Oke. Jadi supaya adik-adik bisa menghafalkan greeting dengan mudah, yuk kita pakai lagu untuk menghafalkannya, dan itu sangat mudah sekali. Jadi teman-teman bisa didengarkan dan nanti kalau lupa bisa diputar kembali. Oke? Please pay close attention to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Nah, di situ sudah ada artinya ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Ya. Okay, I think it is easy song for you, and when you memorize it, so automatically you can memorize all the greeting expression easily.
Ya, jadi kalau adik-adik bisa menghafalkan lagunya, otomatis adik-adik sudah bisa mengucapkan greeting atau sapaan dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya Mr. Ivan akan memberikan trik lagi untuk yang di bawahnya itu. Oke, teman-teman didengarkan ya. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening adalah selamat malam. Goodbye, sampai jumpa lagi. How are you? Apa kabar? I am fine, kabar baik. Nice to meet you, senang berjumpa denganmu. Good luck, semoga berhasil. Okay, I think it is easy, right? We start from good morning everybody until the last, ya. Kita mulai dari good morning everybody, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Nanti bisa adik-adik tirukan di rumah. Dan biasanya kalau di sekolah ini selalu dinyanyikan sebelum pelajaran dimulai. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman ingat dan terbiasa praktek atau berbicara bahasa Inggris, ya. Because there is some native speakers say speak English without vocabulary is nothing, ya. Jadi ngomong bahasa Inggris tanpa adanya kosakata bahasa Inggris itu adalah omong kosong, ya. Makanya kita harus memperbanyak kosakata supaya bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Oke, yuk Mr. Ivan ulangi mulai dari awal lagi dan adik-adik bisa disemak dan dipraktekkan sendiri-sendiri. Oke, 1, 2, 3, go. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening adalah selamat malam. Goodbye, sampai jumpa lagi. How are you? Apa kabar? I am fine, kabar baik. Nice to meet you, senang berjumpa denganmu. Good luck, semoga berhasil. Okay, I do hope for all students can memorize it and can practice it with your friend or by your own self. Ya, jadi semoga bisa dihafalkan dan bisa dipraktekkan dengan temannya ataupun dipraktekkan sendiri. Ya, mudah ya untuk greeting. Okay. Next, we step to the next material. That's about life-taking expression. Ya, ekspresi untuk mengucapkan perpisahan. Masih di halaman 3. Ya. Oke, bisa disemak. Life-taking usually used if we part with someone we know. It is divided into formal and informal parting. Ya. Jadi, ucapan perpisahan itu biasanya kita gunakan untuk mengucapkan selamat berpisah kepada seseorang, dan dalam ucapan life taking expression atau perpisahan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama formal dan informal. Formal itu ucapan perpisahan yang resmi, sedangkan informal yang tidak resmi, gitu aja. Ya, formal expression is usually used for giving welcome in front of the public. Ya, jadi biasanya digunakan kalau formal itu biasanya digunakan untuk sambutan-sambutan yang resmi di depan umum seperti itu, sedangkan informal itu mungkin bisa kita gunakan untuk menyapa praktek dengan teman-teman sebaya kita, ya. Oke, for life taking expression there are first good night, ya, nice to see you, it's nice to meet you, and goodbye. For the response good night, you can say good night. When there is some people say to you nice to meet you or nice to see you, so you also say to them nice to see you or nice to meet you.
And when there is some people say to you goodbye, then you can repeat it and say goodbye. Ya. Jadi untuk responnya juga sama dengan cara menyapanya, ya. Cara mengucapkan perpisahan, ya. Ketika bilang good night, sampean cukup mengulangi good night, ya. Ditambahkan good night to juga nggak apa-apa, ya. Nice to see you too juga nggak apa-apa. Goodbye, you can say goodbye, ya. And for informal partings, untuk sapaan informal atau ucapan perpisahan yang berbentuk informal, ada bye, see you later, see you tomorrow, good luck, and take care. Ya, take care artinya apa teman-teman? Hati-hati. Ya, jawabnya take care too bisa, atau you too. Ya, kamu juga, seperti itu. Good luck apa tadi? Semoga berhasil. Ya, jawabannya thank you. Good luck too. Ya, see you tomorrow. You can say see you. Okay. And see you later. Ya, sama. You can say see you. Ya. Okay. I think it is simple for you, and I do hope everybody can take the point of greeting and leave taking. And then we are going to step on the next material, that is gratitude expression. Ya, gratitude expression atau ucapan terima kasih. Ya, gratitude itu bisa bermakna terima kasih, ya, bersyukur, ya, ataupun yang menyerupainya. Ya, gratitude ucapan terima kasih atau ucapan syukur, ya, gratitude expression. Here is the pattern of gratitude expression. Jadi di bawah ini adalah macam-macam ungkapan terima kasih. Nah, polanya atau rumusnya, yang pertama adalah thank you plus for plus gerund. Ya, jadi ada tulisan gerund, itu bacanya gerund. Apa sih gerund itu, Mr. Ivan? Ya, gerund adalah sebuah kata kerja yang beralih fungsi kelas katanya menjadi kata benda dengan menambahkan ing di belakangnya. Ya, jadi semisal give artinya memberi, dia adalah kata kerja. Tapi kalau ditambahkan ing, dia menjadi kata benda, ya. Dan dia posisinya sebagai gerund, ya, giving yang artinya memberi. Namun dia kelas katanya adalah kata benda, ya. Jadi untuk mengucapkan gratitude expression di sini dijelaskan untuk rumusnya adalah thank you plus for plus gerund atau kata kerja yang ditambahkan ing. Oke, langsung saja kita ke contohnya. The first and most important grammar point is to remember that we say thank you for plus infinitive. And here are some example. Nah, jadi di sini contohnya biar lebih mudah teman-teman bisa menyimaknya. For the first, thank you for giving me a ride to school. Ya, thank you for giving me a ride to school. Artinya terima kasih atas tumpangannya kepadaku ketika berangkat ke sekolah. Ya, jadi dia mengucapkan terima kasih atas, ya, tumpangannya ketika berangkat ke sekolah. Oke. And then thank you for helping me with my homework. Terima kasih atas bantuannya dengan membantuku mengerjakan PR. Ya. Thank you for being such a wonderful friend. Ya. Terima kasih sudah menjadi temanku yang baik, ya, temanku yang hebat. Ya, jadi di situ ada kata yang bertuliskan tebal dengan tambahan ing di belakangnya. Ya, itulah teman-teman yang dinamakan gerund. Ya, jadi Mr. Ivan ulangi lagi, gerund adalah kata kerja yang kelas katanya menjadi kata benda dengan ditambahkan ing di belakangnya. Give yang artinya memberi, dia sebetulnya adalah kata kerja dengan ditambahkan ing, dia menjadi kata benda, yakni gerund, giving atau memberi.
ya. Help artinya menolong, ya. And helping dia nanti menjadi kata benda, artinya juga menolong, ya. Nah, apakah gerund itu bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat? Bisa, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengucapkan membantu adalah hobiku, ya. Jadi kalimat yang benar adalah helping is my hobby, ya, bukan help is my hobby, bukan. Tapi kita harus merubah kata kerjanya menjadi kata bendanya terlebih dahulu. Yang aslinya help kita tambahkan ing menjadi helping. Setelah itu baru bisa kita buat untuk menjadi subjek dalam sebuah kalimat. Helping is my hobby. Hobiku adalah membantu, ya. Apalagi misalnya menjadi murid yang rajin adalah cita-citaku, atau menjadi murid yang pintar adalah cita-citaku. Being a smart student is my dream, ya. Being a smart student is my dream, ya. Jadi di situ ada kata-kata being, ya, yang artinya menjadi, tapi kelas katanya adalah kata benda, ya. Jadi besok akan kita bahas secara mendalam di pertemuan yang akan datang. Oke. Next, for informal expression with thanks, ya. Jadi kalau ucapan gratitude, ya, tadi kalian bisa cukup mengucapkan thanks, thank you, ya, itu sudah bisa mewakili. Here are a few more informal expression with thanks. First, thanks a lot for plus verb ing, ya. Jadi maksudnya apa ini yang ada di sini, ya. Jadi maksudnya adalah thanks a lot itu artinya adalah terima kasih banyak, ya. Plus for atas, for sendiri mempunyai arti atas, ing itu apa, ya. Misalnya ing kita ganti dengan helping, ya. Thanks a lot for helping, terima kasih atas bantuannya. Thanks a lot for giving, terima kasih atas pemberiannya, ya. Thanks a lot itu juga sama halnya dengan thanks very much atau thank you very much, ya. Sama, terima kasih banyak for being my best friend. Thank you very much for being my best friend. Terima kasih banyak telah menjadi sahabatku. Terima kasih sudah menjadi sahabatku, ya. Jadi seperti itu, ya. Saya rasa mudah. Oke, ada thank you so much sama and thanks a bunch, ya. Jadi semua 1 sampai 4 itu mempunyai makna yang sama. Oke. We step to page 4. Kita lanjut ke halaman 4, ya. Jadi pembahasan kita hari ini selesai sampai apologizing expression, ya, sampai yang terakhir itu. Oke. And the last material we are going to discuss about apologizing expression, ya. Untuk materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah ungkapan permintaan maaf, apologizing expression, ya. Ucapan maaf. An apology is a statement or an expression such as I'm sorry that you say when you do something wrong or something that causes a problem, ya. Jadi itu digunakan ketika kita melakukan kesalahan atau membuat suatu masalah, ya. Sehingga kita dianjurkan untuk memberikan apologizing expression atau ungkapan maaf, ya. In English there are many ways to convey apologies. It all depends on the situation. There are formal situations when you are talking with someone whom you show respect or someone you don't know, and also informal situation when you are talking with friends or family members, ya. Jadi dalam bahasa Inggris ada macam-macam ucapan maaf, ya. Sama halnya kayak tadi, ada formal dan informal juga. Formal itu digunakan ketika kita baru menunjukkan
permintaan maaf kita kepada seseorang yang baru kita kenal, ya, kepada guru kita atau orang yang mungkin lebih tua dari kita, untuk menunjukkan sebuah respect, ya, hormat kepada mereka, ya. Sedangkan untuk informal kita mungkin bisa menggunakannya kepada teman-teman sebaya kita atau kepada our family, atau keluarga-keluarga kita, ya. First, informal situation we can use some of this expression. Untuk ungkapan informalnya teman-teman bisa disimak. Informal apologize. Here are informal apologize. First, I'm sorry about, ya, I'm sorry about plus verb. Verb itu apa? Kata kerja. Terus ditambahkan ing, jadinya gerund kayak tadi, ya. Jadi misalnya kita ingin mengucapkan I am sorry about doing a mistake. Artinya saya mohon maaf atas kesalahanku yang saya lakukan tadi, ya. I'm so sorry, I really apologize for my mistake. Misalnya, saya sangat meminta maaf atas kesalahanku. Sorry for that, please forgive me. Apa artinya? Tolong maafkan saya, I didn't mean it, ya. Saya tidak bermaksud untuk melakukannya. Response informal situation, that's okay. Nah, ini maksudnya nomor 7 ini kita dipisah, ya, Dek, ya. Jadi respond in informal situation, maksudnya adalah cara kita menanggapi ketika ada orang yang meminta maaf, ya. Kita bisa mengucapkan that's okay, that's fine, it's not big deal. Itu bukan permasalahan yang besar. No problem, gak masalah. These things happen, ya. Sudahlah, yang terjadi biarlah terjadi, ya. And response in informal apologize. Here our response in informal apologize. First you can say okay, alright too, whatever, and so on, atau lain sebagainya, ya. Nah, yang di bawahnya itu juga sama, mempunyai maksud yang sama, cuma bedanya dia digunakan dalam situasi formal, ya. The formal apologies are as follow. Yang pertama adalah I apologize for being a apa? Misalnya, I apologize for my mistake. Saya meminta maaf atas kesalahanku. I apologize for being a bad friend. Saya minta maaf telah menjadi teman yang menjengkelkan, misalnya seperti itu, ya. I'm terrible sorry for, ya, seperti itu. Jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 itu mempunyai maksud atau makna yang sama. Yang jelas permintaan maaf, namun situasinya digunakan untuk formal expression atau digunakan untuk ucapan yang resmi, ya. Untuk responnya juga sama. That's quite alright, ya. Ya, tidak apa-apa. Please don't worry about it. Sudahlah, nggak usah takut, ya. I accept your apologize. Saya menerima permintaan maafmu. Nah, itu adalah semuanya adalah respon ketika ada orang lain yang meminta maaf kepada kita. Oke. That's all that I can deliver to you for the first meeting. We have learned about greeting, leave taking, apologizing, and gratitude expression, ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita telah membahas tentang apa tadi? Greeting, sapaan, leave taking, ucapan perpisahan, apologizing, permintaan maaf, and gratitude expression, dan ucapan terima kasih, ya. Jadi cukup mudah dan teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Semoga pandemi ini lekas berakhir dan teman-teman bisa belajar kembali di pondok, ya. Jangan lupa untuk tetap belajar dan mengikuti perkembangan informasi dari Madrasah Sanawiyah Mambaus Sholihin, karena untuk saat ini kita memang
diwajibkan untuk agar tidak gaptek dan peka teknologi ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya. Kalau kalian punya smartphone, kalian juga harus mengimbangi untuk menjadi smart user ya. Jadi tidak hanya HP-nya saja yang cerdas, tapi orangnya juga cerdas ya. Dengan selalu mengikuti update informasi terbaru dari sekolah. Setiap pergantian jam pelajaran kita sudah harus siap handbook, catatan, pulpen dan lain sebagainya. Dan jangan lupa harus dalam kondisi berwudu ya, suci, supaya kita dapat dengan mudah menerima ilmu dari guru-guru kita. Okay, this all that I can deliver to you. I do hope you can enjoy my video, and I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow everybody.